Nah, kemarin kita sudah membahas tentang sebab-sebab bagaimana agar hati kita semakin yakin ya, dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemarin kita sudah membaca dua sebab ya. Sebab yang pertama adalah kita membaca daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di Quran ya, atau kabar-kabar yang ada di Quran tentang kabar gembira, tentang surga, tentang dan lain sebagainya, atau kita membaca tentang kabar-kabar buruk tentang neraka, tentang siksanya Allah Subhanahu wa taala, tentang azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca itu ya, ketika kita mendengarkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau kabar-kabar gembira, insya Allah ya, ketika kita diperdengarkan kepada kita tentang surga, pasti apa? Pasti hati kita bertambah ya, bertambah yakin. Oh iya, oh seperti ini, oh seperti itu. Ya. Dan begitu juga apa? Begitu juga ketika diperdengarkan kepada kita tentang neraka, ya. Ketika diperdengarkan kepada kita tentang siksa Allah Subhanahu wa taala, ketika diperdengarkan kepada kita tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebab yang kedua ya, sebab yang kedua kita juga sudah membahasnya kemarin, yaitu apa? Melihat daripada apa? Kerajaannya Allah atau kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Ya. Dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ya, matahari terbit pada siang hari atau pagi hari, dan ketika malam hari sudah nggak ada lagi matahari? Bagaimana ini bisa terjadi? Dan bagaimana bisa bergantian antara siang dan malam, antara pagi dan sore? Ya. Ini semua ketika kita pikirkan ya, ketika kita tafakuri daripada tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala tersebut, ini yang menyebabkan kita bisa bertambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa setiap manusia diberi diberi pikiran, diberi mata dua, diberi telinga dua, diberi lisan satu, diberi mulut satu. Ya, akan tetapi hewan diberi kaki 4 dan lain sebagainya. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, apakah kamu tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Ya. Bagaimana kok bisa terjadinya unta? Makanya ini mengingatkan kita kepada cerita Nabi Ibrahim ya. Ketika ketika Nabi Ibrahim ini mencari yang namanya keyakinan ya. Kemudian bertanya kepada Allah, wahai Allah, bagaimana engkau membangkitkan daripada makhluk yang sudah mati? Kata Allah, awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman? Enggak, kata Nabi Muhammad. Kata Nabi Ibrahim, enggak. Tapi apa? Tapi untuk supaya hatiku tenang. Ya. Maka kita lihat ya, di dalam surah Al-Baqarah tersebut ya, ketika itu apa? Ketika itu ada salah satu burung yang mana dia ketika mati ya, setiap anggota tubuhnya ini berpencar. Tapi ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi satu. Ya, yang terpencar itu bisa menjadi satu. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Itu semua adalah kekuasaan Allah, dan ini yang membuat kita bertambah keyakinan kita. Atau apa? Atau ketika kita berpikir, kita sebagai manusia yang ada di dunia ini, ya, ketika kita dilihat daripada langit ketujuh, ya, ketika kita dilihat dari langit ketujuh, kira-kira kita sebesar apa? Jangan kita lah. Bumi ini sebesar apa kalau dilihat dari langit ketujuh? Atau jangan bumi, rumah kita sebesar apa? Ya. Maka masih adakah orang yang sombong? Ya. Kita ini kecil, kita ini nggak ada apa-apanya. Nah, ketika kita berpikir sampai kepada seperti itu, ya, kenapa kok bumi itu berada di bawah? Kenapa langit itu berada di atas? Dan lain sebagainya.
ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab kedua yang bisa membuat kita yakin.